Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pertama-tama marilah kita buka Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh bersekutu dalam ibadah pada hari Minggu ini. Hari Minggu Prapaskah kelima yang kami sudah jalani atau kami masuki saat ini. Kami mohon kasih dan kuasa Tuhan, terutama hikmat dari Roh Kudus untuk kami mampu mengerti kehendak Tuhan dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Jadilah pertolongan-Mu kepada kami semuanya, karena kami yang beribadah saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, telah sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatimu hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tatah kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah kudidirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuninya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan, Minggu Prapaskah yang terakhir atau Minggu Prapaskah yang ke-6. Sesudah itu, tanggal 2 April kita sudah memasuki Jumat Agung. Dan selanjutnya, Paskah pada tanggal 4 April. Waktu begitu cepat berjalan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, Tuhan,
apa yang hendak engkau lakukan dalam kehidupan kami. COVID masih terasa di mana-mana. Sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi juga masih ada yang terpapar oleh COVID. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan itu dengan mencari dalil atau jawaban dari mana-mana. Kita hanya bisa mendapatkan jawabannya dari firman Tuhan. Yang pertama, tentu ada maksud Tuhan dalam hal-hal yang kita jalani dalam hidup ini, termasuk dengan pandemi COVID yang kita masih jalani, yang kita masih hadapi. Yang kedua, kita memang tidak bisa menuntaskan itu, sebab Allah lah yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Masa depan ada di tangannya. Tetapi satu yang menjadi jaminan bagi kita adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Juga Dia adalah Allah yang mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Maka itu saudara-saudara, hari ini tema daripada renungan ini adalah Allah mendengar doa, yang didasarkan pada pembacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30 tadi. Nah, saya ketika berbicara tentang doa selalu punya kesan begini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga tentang orang-orang tua kita yang dulu. Bahkan juga orang-orang tua kita yang masih hidup. Kesan saya yang pertama adalah orang tua kita itu kalau berdoa betul-betul sungguh-sungguh, bahkan doanya itu panjang. Ya, biasanya mereka berdoa itu tidak ada hari-hari khusus, mereka berdoanya itu pada jam makan. Entah makan siang atau makan malam, di mana kita dikumpulkan atau anak-anaknya kemudian berhimpun bersama, lalu mereka memanjatkan doa. Ya, tentu bagi mereka yang punya kebiasaan seperti itu, ingat ya, beberapa hal yang lucu, karena saking lamanya orang tua atau ayah kita berdoa, ada yang terkantuk-kantuk sampai kemudian tertunduk di atas meja. Bahkan ada yang tertunduk kepalanya kena piring makanan ya. Ini doa makan tapi doanya panjang ya. Saudara-saudara, ya saya kira itu cerita-cerita yang menggelikan kalau kita ingat kembali atau kita renungkan. Cuma begini, itu adalah satu sikap yang mulia. Dan saya yakin karena doa-doa orang tua lah maka kita berhasil. Saudara-saudara, mereka tidak berhenti, apalagi yang punya anak sampai 5, 6, bahkan sampai 10. Saya pernah melihat ada anaknya yang sampai 11, ada yang 12. Itu didoakan satu persatu. Yang sudah menikah, didoakan dari istrinya atau suaminya, anak-anaknya, bahkan sampai cucunya. Pindah ke anak nomor 2, anak nomor 3. Tinggal bersama-sama di kampung atau jauh di daerah, satu-satu didoakan. Dan itulah yang membuat kadang-kadang doa orang tua kita dulu begitu panjangnya. Saudara-saudara, mungkin kita terkantuk-kantuk atau bahkan kepala kita udah nempel di piring makanan. Ya, sudah lapar menantikan aminnya nggak kunjung datang, akhirnya kita ketiduran. Tapi itu adalah sikap orang tua yang menurut saya sangat-sangat baik dan patut dicontoh. Doa bagi mereka adalah kekuatan hidup. Karena itu saya punya kesadaran sampai hari ini bahwa saya bisa berhasil atau saya bisa sampai ada seperti ini karena doa-doa orang tua. Oleh sebab itu, biasanya kalau dalam pergumulan, sebelum-sebelumnya kalau menghadapi sesuatu masalah dalam pelayanan, saya menghubungi orang tua saya, terutama menghubungi ibu saya. Ya, ini di PKK kayakum. Ewa mapari si ikuepe. Wah, na to beda ku kalinga ni anakku. Da aku PKK kasiko. Iyo, jadi doa itu sungguh sangat nyata dan begitu tulusnya keluar dari orang tua. Jadi kalau hari ini kita membahas soal tema Allah mendengar doa, ya karena memang kita percaya Allah tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita. Ya, kalau misalnya ada yang merasa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, jangan berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak pernah menutup telinganya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, ini sering saya kutip, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan engkau dan Allahmu ialah dosamu atau kejahatanmu. Jadi bukan Tuhan tidak mau mendengar, tapi yang menjadi benteng yang mengempang segala berkat dari Tuhan adalah dosa-dosa kita dan kejahatan-kejahatan kita. Yang kedua, dari orang tua saudara-saudara,
hal yang sangat saya ingat dan menjadi berkesan adalah mereka selalu mendorong anak-anaknya untuk melakukan sesuatu untuk gereja. Ronu baik ke persembahan murid gereja. Kalau membangun, nenu kalinga nih, jangan lupa. Jangan lupa memberi persembahan ke gereja. Dan yang kedua, kalau lagi membangun, jangan sampai tidak berpartisipasi. Begitu kuat ingatan mereka, yang pertama tadi tentang doa kepada Tuhan sebagai Allah yang mendengarkan permohonan-permohonan kita. Yang kedua, bagaimana mereka mendorong dirinya, juga anak-anaknya, supaya punya perhatian kepada gereja, pelayanan, dan apalagi kalau kita lagi sedang membangun. Nah, saudara-saudara, terkait dengan pembacaan hari ini, saya mau menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, ini perikop adalah doa daripada Salomo. Itu dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-53. Kita hanya membaca separohnya sampai ayatnya yang ke-30. Jadi dalam doa itu, Salomo mau bersyukur. Yang pertama, dia mau mengakui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Esa. Coba dengarkan pada ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan begini. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau." Artinya Salomo percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan karena itu dia tidak sedikit pun di hatinya tidak sedikit pun terbersit keinginan untuk mengandalkan manusia atau mengandalkan yang lain. Walaupun kita tahu Salomo pernah jatuh ya, lalu kemudian agak menyimpang dari hadapan Tuhan, tapi dia kembali. Nah, prinsipnya adalah Tuhan sumber kekuatan dia. Dan kita semua pasti tahu apa yang menjadi unik dari Salomo. Yaitu ketika Tuhan di dalam satu perjumpaannya dengan Salomo memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja. "Salomo, apa yang engkau inginkan, maka aku akan kabulkan." Lalu Salomo hanya meminta supaya dia diberikan hati yang bijaksana yang bisa menimbang-nimbang perkara umatnya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Apa lagi yang kamu minta? Tidak Tuhan, tidak ada yang lain. Berikanlah aku hati yang bijaksana. Artinya Salomo meminta hikmat supaya dia mampu untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini dengan tepat dan benar. Sampai 3 kali Tuhan mengajukan pertanyaan melalui kesempatan yang diberikan, Salomo hanya meminta hikmat. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah semuanya itu Tuhan mengatakan, "Salomo, karena engkau hanya meminta hikmat, maka aku akan menambahkan kepadamu kekayaan, kehormatan." Dan itulah yang membuat Salomo menjadi besar. Saya selalu merenungkan begini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dan saya ingin berhasil, jangan pikirkan dulu hal-hal yang terkait dengan duniawinya. Pikirkan dulu apa yang penting bagi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah dasar dari keberhasilan semua orang. Ya, dan ini yang kita lupakan, bukan? Kadangkala kalau kita ingin maju, yang kita pikirkan duniawinya dulu. Bukan tidak penting, sangat penting, tapi Salomo telah menunjukkan sikap yang paling jelas dan tepat, yaitu mulailah dengan hikmat Tuhan. Kalau ingin hidup dalam kebesaran dan juga keagungan, bahkan juga kalau mau dikatakan kejayaan-kejayaan dalam dunia ini. Jadi, saudara-saudara, Tuhan itu paling utama bagi Salomo dalam seluruh kehidupannya. Jadi perikop tadi mau mengajarkan kepada kita, ia sangat menekankan keesaan Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan yang lain selain Allah sendiri. Dan karena itu saya tidak akan pernah untuk menyandarkan diri atau mengandalkan diri, entah rencana saya, entah program saya, entah apapun. Pertama-tama adalah Tuhan itu andalanku, dia satu-satunya andalanku. Maka yang lain kemudian akan bisa dibangun. Yang kedua saudara-saudara, Salomo mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya.
segala kehidupannya yang dia jalani selama ini betul-betul adalah karena anugerah Tuhan. Ya, jadi Salomo itu adalah orang yang luar biasa. Syukurnya itu tidak pernah berakhir. Bukan cuma apa yang dialami, dia sampai mengatakan, engkau Tuhan yang telah memilih hambamu, yaitu ayahku Daud, yang membuatnya menjadi besar, yang membuatnya penuh dengan kasih karunia. Ya, bahkan engkau Tuhan yang memberikan kesempatan kepadaku untuk menjadi seorang raja. Itu karena Daud yang engkau pilih, yang engkau berkati. Engkau Tuhan yang memberi kesempatan kepadaku untuk membangun bait Allah setelah engkau melarang Daud ayahku tidak dapat melakukannya, maka engkau melimpahkan tanggung jawab itu kepadaku. Karena perikop tadi adalah bagian dari doa Ayub ketika doa Salomo ketika peresmian bait suci. Jadi dia menaikkan doa-doa yang sangat indah, sangat agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala syukur kita itu seringkali dangkal, gersang, naik kepada Tuhan seadanya. Karena kita berpikir apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Doa-doa saya belum terjawab. Jangan cuma memandang segi kehidupan dari fase di mana kita hidup. Ingatlah bahwa Tuhan memberkati orang-orang tua kita juga dulu. Ingatlah bahwa dulu juga banyak persoalan yang terjadi. Baik yang kita hadapi secara bersama-sama dengan keluarga, ataupun yang dihadapi oleh keluarga kita secara terpisah. Apakah orang tua, apakah saudara-saudara, nyata di sana pertolongan Tuhan yang maha besar. Jadi itu menjadi sebuah gambaran daripada rasa syukur Salomo di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Itu penekanan yang kedua dari perikop tadi. Dan sampai hari ini saya kira saya ingin mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, Paulus memberikan penekanan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah meskipun banyak persoalan yang dihadapi. Bahkan Paulus berkali-kali masuk di dalam tahanan penjara, tetapi dia tidak pernah berhenti bersukacita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga yang ditekankan dalam perikop tadi adalah bagaimana Salomo sangat-sangat yakin kepada janji Allah. Karena itu dia mengatakan, penuhkanlah janjimu atau wujudkanlah janjimu ya Allah. Karena dia tahu Allah pernah menyampaikan janji-janji kepada Daud, kepada bangsa Israel untuk diwujudkan. Manakala itu belum terwujud, dia yakin Tuhan bukan tidak akan mewujudkannya. Dia yakin sekali bahwa Tuhan akan mewujudkannya di hadapannya pada periode-periode selanjutnya. Karenanya dia dengan penuh keyakinan mengatakan, biarlah terjadi pada kami apa yang telah engkau janjikan. Saya rasa ini harus menjadi satu komitmen bersama dalam kehidupan kita, saudara-saudara, untuk percaya Tuhan masih akan mewujudkan janji-janjinya dalam kehidupan kita ke depan. Ada amin. Karena dia terus menolong kita. Jadi kita tidak tahu bagaimana hidup kita ini. Hari ini, besok, dan apalagi hidup di masa yang akan datang. Tuhan yang tahu. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk semua hidup kita. Semua periode hidup kita. Ya, saya juga selalu punya keyakinan begini. Bahkan di tengah-tengah kedukaan yang terjadi, entah karena meninggal akibat COVID ataupun yang lain, di sana juga rancangan Tuhan indah. Cuma pada saat itu, namanya juga orang kehilangan kan pasti sedih ya. Ditinggalkan orang yang kita kasihi. Kita lalu hanya dilingkupi oleh kekalutan, oleh kedukaan. Nah, beberapa saat kemudian, kita akan dapat melihat, oh ini rupanya yang dilakukan Tuhan dengan kedukaan kemarin. Ada sesuatu yang tidak sempat kita baca karena kita kalut. Tapi kemudian akan dibukakan kepada Tuhan bahwa rencananya indah dan mulia. Yang terakhir, saudara-saudara, Salomo adalah orang yang mementingkan ibadah. Begitu pentingnya ibadah. Sampai dia berkonsentrasi penuh untuk membangun rumah ibadah. Dan dia punya sejarah hidup yang tidak lepas dari ibadah dan rumah ibadah. Maksud saya, saudara-saudara, dengan memberikan penekanan yang terakhir ini,
Jangan sampai kita lepas dari ibadah. Kalau kita sedang membangun, jangan sampai kita tidak terlibat. Karena ibadah, di mana rumah ibadah kita perlukan untuk kita beribadah, walaupun sekarang kan pandemi, kita beribadah di rumah-rumah bisa. Tetapi maksud saya begini, konsep untuk membangun hidup ini, jangan sampai terpisah dari ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Ada banyak contoh yang memberikan gambaran kepada kita menjauh dari Tuhan hancur. Anak yang hilang, dia pikir dengan mendapatkan harta warisannya, bagiannya, lalu kemudian dia bisa kuat. Dia pergi kemana-mana jauh dari bapaknya. Dan apa yang terjadi, makin jauh dari bapaknya, dia makin menderita sampai akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, makin menjauh dari ibadah, makin menjauh dari, dalam tanda petik, rumah ibadah di mana kita selalu mewujudkan penyembahan-penyembahan kita, kita akan mengalami kesengsaraan, kita akan mengalami kebinasaan. Jadi dengan begitu, saya akan sampai pada suatu penekanan akhir dari renungan ini adalah, mari kita mempertahankan hidup kita. Bukan cuma mempertahankan karir kita, bukan cuma mempertahankan proyek-proyek, rencana-rencana besar kita, tapi pertahankanlah diri kita bahwa kita adalah orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita tidak punya perhatian kepada rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah di mana kita menyembah Tuhan. Begitu pentingnya rumah ibadah bagi Salomo sehingga dia sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Ya, dulu saya pernah ceritakan, kadang-kadang orang memikirkan rumah ibadah itu setengah-setengah hati. Bahkan menyumbang ke gereja itu tidak full. Yang dia sumbang juga kadang-kadang barang-barang bekas, ya. Karena di rumahnya ada perabot baru, lalu tidak ada tempat untuk yang lama, dia telepon, ini saya punya ada perabot lemari bekas, boleh nggak ditaruh di gereja? Ya sudah, karena memang kita perlu, ya taruh saja di sini. Tapi rupanya baru 2 minggu sudah rusak. Rupanya dia ganti karena memang sudah rusak. Yang rusak dia taruh di gereja, itu salah. Kalau mau membangun untuk gereja, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, sekali lagi berikan yang terbaik. Ya, kalau perlu gaji saudara-saudara, satu kali dalam 1 tahun itu full dikasih ke gereja. Tidak akan kekurangan, tidak akan habis. Salomo sudah memberikan contoh yang baik bagi kita. Bagaimana dia menjadi raja yang luar biasa terkenalnya. Sangat terkenal saudara-saudara, sampai dikatakan bahwa bunga bakung yang begitu indah, bukan bunga bakung yang, bunga bakung yang begitu indah, yang tidak bekerja, itu mengalahkan keagungan, kejayaan Salomo. Jadi perbandingan dengan Salomo mau menggambarkan bahwa Salomo itu memang raja yang terkenal sekali, yang betul-betul mempesona dunia sampai hari ini. Jadi ini yang bisa saya bagikan di Minggu Passion, ya, saya kira saya beribadah di gereja Batak Minggu Passion, Minggu Prapaskah kelima yang kita jalani hari ini. Semoga kita makin kokoh kuat di dalam iman. Jadi yang sakit-sakit jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Ada rencana indah dari Tuhan. Yang bergumul, yang punya rencana mungkin mau bayar kontrakan, DP doi so habis, besok mau ditagih, karena saya lihat banyak orang ditagih ini. Wah, dia sudah deg-degan begitu, ya. Tidak boleh menyerah, harus berdoa kepada Tuhan. Ya, sambil berusaha tentunya, ya. Berusaha sambil kemudian kita melakukan apa yang tepat di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin ada harapan-harapan lain yang barangkali belum terwujud, masih kita nantikan, ya. Sudah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saya juga mau mengatakan yang masih jomblo jangan berhenti berharap, ya. Yang masih jomblo, ya, jangan jadi jomblo abadi juga. Jadi harus berharap kepada Tuhan karena memang Tuhan yang tahu kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-temanku semua, Tuhan memberkati kita. Amin.